Jadi view itu tampilan web yang biasa kita lihat sehari-hari kalau misalnya kita buka suatu web gitu. Dan controller ini pengatur utama dari aplikasi. Fungsi controller adalah menerima perintah dari pengguna dan meneruskan perintah tersebut ke model. Selain itu, fungsi logika pemrograman juga dapat dilakukan oleh controller. Controller bertanggung jawab penuh terhadap pemanggilan view dan model. Jadi, uh, apa aja yang bisa ditampilin uh, dari database yang ada di model ke view itu diatur dari controller. Dan MVC ini itu ada di framework Laravel, ya, diimplementasikan di framework PHP yang namanya Laravel. Seperti itu. Mungkin itu aja MVC karena udah diajarin kemarin waktu materi. Kita langsung ke proses instalasi. Jadi dalam proses instalasi Laravel itu kalian memerlukan apa sih? Itu ke kita. Oke, sorry. Eh, bentar. Oke, jadi yang harus diinstal kalau misal kalian mau buat web pakai Laravel, itu ada yang namanya XMPP atau Laragon untuk nyimpen database-nya atau MySQL atau dan Apache. Kalian udah punya XMPP atau Laragon nggak? Udah, Kak. Oke, harusnya udah Belum, ya. Kak. Belum, Belum. udah belum. Yang belum ada berapa orang? Boleh angkat tangan yang belum ada XMPP atau Laragon. Ya udah, udah semua. Ya, oke. Kalau misal kali, ntar, aku lanjut dulu aja. Yang harus dibutuhin adalah XMPP atau Laragon. Kalian boleh punya salah satunya aja, sama aja karena. Terus PHP dan Composer. Aku bakal nunjukin cara uh, installnya ya. Terus nge-lag. XMPP. Kalau misalkan mau download XMPP, kalian bisa uh, cari aja di uh, Google, terus ke XMPP. Kalian pilih yang terbaru, versi terbaru, terus pilih yang download sesuai kapasitas laptop kalian. Kalau misal 64 GB ya pakai yang ini. Tuh. Langsung dipencet aja. Kalau misal kalian mau pakai Laragon, kalian bisa install, cari aja Laragon nanti install biasa aja sesuai petunjuk yang ada di sini. Ini juga bisa. Nah, terus nanti kalian install di sini ya.
itu, kalau yang belum download, yang belum ada XMPP maupun Laragon bisa sambil diinstal sekarang. Selain XMPP dan Laragon, kalian juga memerlukan yang namanya PHP. Karena Laravel ini basisnya PHP. Jadi kalian bisa download uh, PHP juga. php.net /downloads.php. Kalau misal kalian dari website PHP, kalian bisa masuk ke sini. Habis itu pencet download. Habis itu kalian pencet yang ini, bagian zip. Kalian install dulu zip yang ini. Kalau misal bisa disesuaikan di zip, kalian bisa pencet terus download. Kalau misal udah ke download, kalian ekstrak kayak biasanya. Nih, kalau udah ke download. Aku udah punya, jadi kalian bisa install dulu sambil praktek ya. Kak mau tanya. Hmm. Oh, enggak. Oh, itu Kak Yusuf kebetulan udah jawab pertanyaanku. Mau tanya tadi Oh, XMPP itu kan kalau udah ke install tuh sebenarnya di padnya di udah dalam ke PHP. tambah PHP ya Kak? Oh iya, benar-benar. Oh ya, Berarti makasih ya. kalian bisa langsung install PHP aja yang di sini. Ini sih Kak, Ya, bedanya PHP yang non thread safe sama thread safe itu apa, Kak? Ya, kalau bedanya secara konsepnya sih kami mungkin kurang paham ya, tapi yang di XMPP itu biasanya yang thread safe. Jadi kalau kalian mau download PHP baru, kalian bisa download yang thread safe aja. Tapi kalau kalian udah install XMPP, biasanya udah ada PHP-nya sendiri. Jadi kalau kalian cek PHP versionnya mungkin belum muncul, itu kalian bisa benerin di pet environment Windows-nya. Jadi ditambahin pet PHP yang ada di XMPP. Mungkin itu ya. Iya Kak. Cuma ini kebetulan aku mau pakai yang Laragon. Terus berarti kalau pakai thread safe, berarti yang X64 thread safe ya Kak, itu Iya, untuk bisa ngisi. pakai yang thread safe aja. Oh iya Kak, makasih Kak. Oke, bisa lanjut. oke. Oke, makasih Yusuf. Eh, Kalian sambil install PHP, aku lanjut dulu ya. Jadi, habis install PHP, kalian juga perlu instalasi Composer. Instalasi Composer kalian bisa di https://gitcomposer.org download. Aku kirim chat aja. Untuk instalasi Composer, kalian bisa
tutorialnya di sini. Mungkin aku kasih waktu sampai 13.30 ya buat kalian install PHP sama komposernya. Sama kalau ada kendala bisa ditanyakan. Ya, silahkan Ya. Aska. Kak mau nanya, Ya. kalau misalnya yang tadi kan itu katanya kalau misalnya udah download XMPP, itu berarti udah nggak usah download PHP kan ya? Itu ngeceknya di mana ya? Bisa buka di CMD atau terminal mungkin IDE masing-masing. Terus diketik PHP spasi strip V. Itu muncul nggak? Coba. Kalau belum muncul berarti eh, PHP-nya belum dimasukin ke environmental Windows-nya. Jadi bisa ditambahin. Baik, Kak. Saya juga mau bertanya. Oh, sorry. Boleh. Silakan. Dia saja dulu. Kayak izin bertanya untuk MacBook user gimana ya? Karena kayak di Laragon tadi saya install, terus ternyata dia malah ke Windows harusnya. Jadi kayak atau kalau udah ada XMPP nggak usah pakai Laragon lagi. Atau Kalau harus kamu ada udah dua-duanya. punya XMPP, nggak usah Laragon. Salah satu aja. Oke Kak, terima kasih. Ya. Iya, Vene. Ini emang apa ya version dari PHP-nya itu harus yang terbaru ya? Bebas sih sebenarnya. Oke Kak. Tapi kalau bisa terbaru aja. Oke. Kalau udah punya versi lama nggak apa-apa. Oke, terima kasih Kak. Ya. Oke. Mungkin aku sambil lanjut aja dulu ke kalau misalnya kalian udah berhasil install Composer, kalian bisa cek di CMD kalian. Tanda kalau misalnya Composer kalian udah berjalan dengan baik adalah kalian ketik Composer. Kelihatan nggak ya Composer? Enggak. Bentar. Eh, kalian bisa ke CMD kalian masing-masing. Ulang. Kalian ketik Composer. Kalau misalnya udah muncul gini, Composer kayak gini, itu tuh artinya eh, komputer kalian udah berhasil di install dan berfungsi.
dengan baik. Setelah itu, kalau misal komposer kalian udah dipastikan berhasil, ini apa? Itu tinggal next executive. Kalian bisa masuk ke XMPP atau Laragon kalian, ke folder XMPP. Folder XMPP, terus ke htdocs. htdocs ini ya. Habis itu kalian buka terminal. Nah, buka terminal. Kalau misal kalian udah mastiin masuk di folder xmpp/htdocs, kalian bisa langsung buat folder project Laravel kalian. Dan gimana? Caranya adalah menggunakan perintah ini. Composer pasti create project, spasi Laravel, x Laravel, terus spasi nama project atau nama folder yang bakal kalian buat. Terserah kalian mau namain apa. Lalu kita balik lagi ke sini, MD-nya. Misal namanya Praktikum Web 4 ya. 4 ini. Terus di enter aja. Nanti akan ada proses buat satu folder Laravel yang baru untuk project Praktikum Week 4 gitu. Tunggu beberapa saat. Ada yang udah berhasil install PHP sama Composer belum? Sambil nunggu. Misi Kak, Ya, habis apa tadi? PHP sama Composer habis itu apa? cek Selanjutnya. Composer. Buka CMD, terus ketik Composer. Kayak udah keluar Kak tulisan Composer. Udah. Ya. Terus kalian langsung buat folder Laravelnya aja. Di buka XMPP htdocs. Kalau misalnya kalian pakai Laragon, kalian buka folder Laragon, terus masuk ke folder yang www. Oh, itu komennya apa Pak?
Sama ini Composer, Create, Project, Laravel, terus spasi nama project kalian. Nama project yang mau kalian buat tuh namanya apa foldernya. Tapi ini nggak maksudnya file foldernya ini kan yang di kakaknya kan di SAM Docs. Nah, di punya aku masih Windows System 32. Tapi udah masuk si XMPP. Yang penting XMPP-nya sih. Yang folder HTDocs SMPP atau Laragonnya Bu? Kamu bingung ya letaknya di mana kah atau gimana maksudnya? Oh, kalian masih di user. Ya, masih di user. Kalian bisa cari di folder biasa sih. Kalau enggak CD CD XMPP coba. Iya, Pak. Nih, saya coba bentar. Cari folder XMPP-nya ada di mana. Ya nggak ya? Udah ketemu kah? Udah masih kendala nyari XMPP-nya? Nah, iya. Biasanya tuh XMPP ada di bentar ya, karena aku udah diganti di C. Biasanya tuh ada di sini. XMPP di C. Bentar, copy paste. Ada tak jadi XMPP. Kalian cari di folder kalian, guys. XMPP-nya ada di mana? Kalau nggak bisa CD XMPP. Yang buat naruh Laravelnya tuh di folder htdocs-nya ya, Kak? Iya, Oh ya, di htdocs. oke. XMPP, terus htdocs. Htdocs. Ya. Kalian buka, terus klik kanan ke terminal langsung aja. Bentar. Ya, guys. It was not. Coba. Misi Kak tadi komennya apa Kak yang Composer Create Project? Yang di chat Yusuf. Yang ini. Composer. Oh ya, benar. Terus bisa minta tolong yang Rehan ini ya. Kalau misalnya udah, kita lanjut dulu. Kalau misalnya udah kebentuk nih, aku lanjut dulu ya. Kalau misalnya udah selesai,
kalian masuk ke folder yang udah kalian buat. Jadi aku namain CD praktikum 4 kan. Praktikum week 4. Kalian langsung pindah aja ke situ. Praktikum week 4. Habis itu kalian buka PHP Artisan Pro. Kalian buka HTTP 127 ini. Nah, kalau misalnya kalian udah muncul seperti ini, artinya itu Laravel kalian udah bisa bekerja dengan baik. Ini adalah tampilan default Laravelnya. Nah, untuk gimana kalian buat web sendiri dari Laravel, nanti kalian uh, bisa buat apa ya, page-page-nya uh, di folder yang tadi. Kalian bisa tambahin HTML uh, maupun CSS maupun yang lainnya di database maupun database. Nah, penjelasan untuk mengedit Laravel ini gimana akan dijelaskan oleh Yusuf. Silakan Yusuf. Oke, mungkin bisa share screen-nya dimatiin dulu nah. Bentar, nge-lag. Oh my God. Bisa ditimpa ya? Oh, bisa. Bentar. Oke, udah. Silakan. Oke, jadi kan tadi udah diajarin cara install Laravel sama Kak Novi. Jadi mungkin kalau ada yang error bisa benerin habis kelas. Jadi ini bisa coba perhatiin dulu cara membuat project Laravel. Jadi setelah kalian create projectnya, kalian akan dapat folder kayak ini. Ini adalah framework Laravel. Di sini ada banyak, ada di apps tuh ada controller, middleware, model, terus ini ada juga factories dan sebagainya. Nah, yang perlu kalian tahu uh, yang pertama, ini adalah folder untuk uh, code yang berisi controller kalian. Controller itu tadi udah dijelasin sama Kak Nafi, mungkin bisa dipelajarin lagi ya. Jadi untuk kali ini yang akan aku praktekin adalah cara kalian membuat project Laravel. Jadi cukup view sama rootnya saja. Untuk controller, model, dan database sebagainya akan kita pelajari di minggu depan. Oke. Jadi untuk ngebuat view project Laravel, kalian bisa masuk ke folder resources, kemudian di view. Nah, ini adalah uh, code HTML untuk tampilan default uh, project Laravel. Mungkin bisa di-run, coba ya. Cara nge-run project Laravel tuh PHP, spasi, artisan, serve. Bisa dibuka linknya. Nah, ini tampilan default dari project Laravel. Kemudian di sini juga ada roots. Roots ini ibaratnya kalian menambahkan view yang udah kalian buat di Laravel ke dalam web kalian agar bisa diakses melalui web dari sini, melalui alamat yang ada di sini.
Jadi cara ngebuat view yang pertama root titik dua get atau mungkin push atau dan sebagainya. Ini disesuaikan parameternya. Kemudian slash ini alamat endpoint API yang ingin kalian pakai. Kemudian function return view welcome. Maksudnya return view welcome tuh ya, pada root slash kalian akan diarahkan untuk membuka page yang welcome ini. Nah itu, oke. Nah dalam membuat view di Laravel itu penamaannya ada format sendiri, yaitu pakai Blade. Contohnya ini welcome.blade.php. Nah kemudian kali ini akan uh, saya contohkan cara membuat view dengan partial view agar uh, meningkatkan modularitas dari web yang kalian buat. Modular view, partial view itu bagaimana? Jadi konsep partial view di Laravel itu terdapat kalian ngebuat komponen yang akan sering kalian pakai itu dijadikan satu file tersendiri yang akan bisa kalian panggil-panggil. Jadi code yang misalnya kalian punya code untuk navbar, nah itu bisa kalian panggil-panggil sendiri tanpa ngebuat di setiap uh, view yang ada kayak gitu. Jadi lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Nah, gampangnya kan pertama kalian ngebuat 3 folder baru, yakni layout, page, parsial. Itu bisa disesuaikan sendiri sih. Tapi intinya kayak gitu. Nih contohnya. Contoh membuat buat layout dulu. Layout tuh kayak kerangka yang akan dipakai di semua project kayak gitu. Ini udah aku buat, mungkin bisa langsung dipakai ya, biar cepat. Nah, bisa buat app.blade.php. Nah, kemudian bisa buat folder baru, bisa namanya parsial atau komponen atau sebagainya, bisa disesuaikan masing-masing. Ini intinya ini adalah komponen yang akan kalian panggil-panggil di mungkin di beberapa page. Jadi komponen yang bakal sering dipanggil kalian bisa masukin ke sini. Jadi nanti tinggal panggil saja, tidak usah kayak menulis kodenya dari awal kayak gitu. Nih, biasanya ada navbar, ada footer, ada head dan sebagainya. Kayak komponen-komponen kayak gini kan biasanya sering dipakai ya. Jadi kalau kalian membuat code-nya dari awal mungkin bakal lebih panjang gitu code tiap page kalian. Jadi dengan adanya uh, komponen parsial ini, code kalian jadi akan lebih singkat kayak gitu. Blade.php. Nah, head ini biasanya kayak uh, tampilan di atas web kalian gitu. Gampangnya ya bagian ini, title-nya. Kan biasanya juga bisa ditambahkan kayak mungkin CSS yang kalian pakai atau script JavaScript atau Tailwind dan sebagainya kalian bisa taruh di sini. Jadi di page-page lain kalian tidak usah nge-load lagi, jadi bisa langsung dari sini. Oke. Oke. Sekarang bisa buat uh, folder baru untuk page yang ada.
Nah, misalnya mau buat untuk page home. Oh, beli. Oke, bentar. Nah, di layout kan ini ada add include dan sebagainya. Nah, add include ini artinya kalian mau manggil code yang ada di partial.head, yaitu ini partial.head. Nah, itu dipanggil, dimasukin ke bagian sini. Dan ini juga yang navbarnya dipanggil, dimasukin ke bagian sini. Kemudian yield.content ini isinya isi code page yang akan kalian buat. Contohnya ini page home. Nah, page home ini akan dimasukkan ke bagian yield.content ini. Nah, caranya kalian nambahin add extend layouts.app sesuai ini layout.app atau nama kalian yang akan buat nanti. Itu cara masukin ke dalam layout. Mungkin bisa dicoba dulu ya. Oh ya, masih tampilan default karena kita belum masukin ke root. Jadi biar ini bisa di load, kalian harus masukin ke dalam root. Masukin ke rootnya tuh di root, kemudian buka web.php. Ini contoh, ini root yang udah aku buat tadi, bisa langsung copy aja. Bentar. Nah, ini. Oke, sekarang bisa dicoba nambahin ke page yang lain. Diulang-ulang terus ditambahin page baru, terus dimasukin ke root gitu. Nah, ini kan udah ditambahin page profile ya. Dan kalian bisa langsung coba nambahin rootnya baru untuk halaman website. Nah,
Nah, di navbar kan ada link yang mengarah ke tiap page ya. Contoh ini untuk menu beranda itu mengarah ke root home ini. Ya, ini maksudnya nama yang bisa kalian panggil di code PHP. Jadi misalnya kalian buat dengan endpoint profile gitu. Nah, ini kalian bisa panggil di code PHP-nya tuh langsung pakai profile. Contohnya kayak ini. Contohnya ini adalah untuk nama profile. Nah, cara panggilnya itu bisa ini cara panggil rootnya. Typo. Nah, ini udah sedikit lama berapa. Let's look. Typo lagi, maaf. Ini memang profile. Ini bisa diulang terus sampai mungkin langsung ke hasilnya. Sampai bentar. Jadi ini. Oke, mungkin kenalan juga cara lo ngambil gambar gitu. Nah, caranya di folder public kemudian ada kalian buat folder baru. Ini apa yang baru diinstal ya. Kalian buat folder baru yang dibahas ada gambar apa gitu. Terus di situ ada kalian banyak file gambar atau langsung di folder public juga bisa. Jadi kalau kalian mau ngambil gambar kalian bisa masukin ke folder public. Di sini aku nambahin folder image dengan logo. Kemudian langsung logo di page home. Nah, ini cara lo yang ada di folder public yang dengan aset dan logo gambarnya yang di image spasi slash logo itu di pack. Jadi nggak usah tambahin public dan seterusnya aja langsung aset dan logo image logo di pack gitu. Itu cara lo gambar dan misalnya kalian mau tambahin CSS yang kalian buat sendiri. Kalian bisa buat folder juga ada folder CSS dan kalian buat tambahin CSS kalian. Bisa di log di mungkin di page yang ingin kalian tambahin atau kalau ingin surat project kalian bisa tambahin di file head ini. Bisa memilih referensi aset kita kalau kita di aset seluruh foldernya CSS masih nama file gitu ya.
Ya itu. Sampai di sini ada yang bingung, pasti bingung ya. Ada yang ditanya. Jadi kita bisa coba-coba sendiri kalau mungkin ada bingung saat saya pada ChatGPT atau kalau ada error bisa cek ke kakak transfer. Ya, yang bingung bisa ditanyakan. Kakak mau tanya. Ya. Aku mau tanya yang tentang buat nge-connecting di web PHP-nya itu dari tombol-tombol. Mungkin bisa tambahkan lagi yang navbar.tablet.php ya Kak. Ya. Yang di bagian tag itu listnya itu yang buat apa ya href-nya itu. Ya. Tadi kan sebelumnya dipakein pagar ya, kayak bukan menurutnya gini. Tadi kan cuma pagar. Jadi kalau mau konekin sama yang PHP-nya tuh yang href-nya tuh diganti pakai root terus nama ininya kan, nama kontennya atau apa itu. Ya. Tadi kan karena aku belum buat file-file yang lain kayak halaman kontak, kurikulum dan sebagainya. Di sini nggak bisa ada error. Jadi harus dibuat dulu. Jadi kalau kalian ingin kayak buat kasarnya kan di Navbar kan biasanya kasaran gitu kan. Kita kan bisa buat link jamnya pakai hashtag kayak gitu. Baru ditambahin root asli yang udah ditambahin di root di sini. Tadi kan karena belum buat jadi ada error. Jadi kalian bisa tambahin hashtag tadi buat bikin biar bisa jalan dulu gitu lah. Baru kalian tambahin backend-nya. Nah, cara nambahinnya tadi root dalam kurung nama root yang ada di sini. Ada home, profile, kolom dan sebagainya. Mungkin itu. Ada mungkin kurang jelas atau gimana? Oh ya, udah Kak. Terus yang using Illuminate di atasnya itu kayak udah defaultnya Kakak. Ya, ini juga ini kayak manggil gitu. Manggil fungsi yang ada di frameworknya. Jadi mungkin kalau kalian udah belajar buat controller, model dan sebagainya, kalian juga harus tambahin use nama file tiap controller atau model gitu. Jadi ibaratnya ini kayak import gitu. Nah ini kayak kalau di Python ya import biasanya import library kayak gitu. Makasih ya. Oke. Mungkin yang lain ada yang bingung atau ingin ditanyakan? Ini Kak, Ya silakan. itu yang profile research kurikulum itu punya yang kakak sendiri ya, bukan yang dari template. Ya ini buat sendiri. Ya soalnya saya nggak ada. Ya harus dibuat dulu. Oke Kak. Misi Kak, Ya. sekalian nih, apa tadi kan aku kena error nih Kak. Terus berarti kalau dari awal itu kita kemana dulu Kak? Pas sudah ini keluar apa folder nama projectnya terus template-nya gitu. Yang ini mulai dari awal ya. Ya, tadi saya ketinggalan. Oke, jadi aku jelasin ulang ya. Di Laravel tuh ada beberapa komponen di dalamnya. Yang kalian pelajarin kali ini tuh baru komponen view dan root-nya sendiri. Untuk view-nya sendiri,
kalian bisa buka di folder resource, kemudian di view. Nah, untuk tampilan defaultnya tuh biasanya cuma gini. Biasanya cuma Ya, welcome, cuma welcome itu. blade. Ini ya. Nah, Ya. ini kalian bisa nambahin page kalian sendiri di sini. Kalian bisa langsung install home.blade.php atau dan sebagainya kayak gitu lah. Nah, tadi saya menjelaskan konsep partial view. Partial view itu intinya ngebuat tampilan view kalian, code-nya itu lebih modular dan lebih simpel. Jadi kalian tidak usah nulis code-nya secara berulang dan kalian bisa langsung panggil-panggil code yang udah kalian buat. Contohnya kayak gini. Jadi kalau secara konsep partial view, kalian bisa buat 3 folder ini, folder layout, page, dan partial. Layout itu kayak kerangka utama yang akan kalian pakai di project kalian. Kemudian partial itu kayak code untuk uh, komponen-komponen yang akan kalian panggil di project kalian. Contohnya ini ada navbar, ada head, ada footer. Kemudian page ini kayak konten utama tiap page kalian. Ada halaman dosen, halaman home, kontak, dan sebagainya. Nah, caranya di komponen layout, kalian memanggil komponen partial yang ingin kalian panggil terus. Contohnya partial.head, partial.navbar, kemudian include partial.footer. Nah, caranya itu di add include dalam kurung nama file komponennya. Ini kan partial.footer. Nah, ada head, navbar, dan sebagainya. Kalian ini intinya kalian memanggil code bagian ini untuk dimasukkan ke dalam bagian sini. Nah, kemudian ini ada yield content. Ini kayak isi tiap page yang akan kalian masukkan itu akan dimasukkan di sini. Nah, di page ini misal ada menu dosen nih, code-nya kan ini ya. Nah, itu bakal masuk di bagian ini. Nah, cara make layoutnya itu misal kalian buat page dosen gitu ya. Nah, cara makanya tuh di add, extend, page yang ingin kalian tambahin tadi. Konten yang ingin masukin tuh di sini kan. Jadi, eh, extend layout.app. Nah, ini kayak nambahin konten ke dalam sini. Nah, itu konsep partial view. Nah, setiap kalian udah ngebuat menu untuk tiap view, kalian harus menambahkan menu tersebut di root agar bisa diakses di webnya langsung. Ini misalnya, aku tadi udah ngebuat menu home kayak gitu. Nah, aku harus nambahin menu home, tampilan home tadi ke dalam root agar bisa dipanggil di web. Caranya root titik-titik, kemudian get ini kayak parameternya bisa get, bisa post dan sebagainya disesuaikan. Kemudian slash ini kayak endpoint yang di webnya, kayak halaman belakangnya ini ya, ada slash, ada profile dan sebagainya. Kemudian return view page.home. Ini return view tuh return ke halaman page ini kan page.home. Jadi intinya kayak di link yang slash ini kalian akan ngebuka halaman ini page.home ini. Nah, name ini maksudnya apa? Name ini kayak dari page ini bisa dipanggil di code PHP dengan nama home. Contohnya ini, misal ini navbar ya. Navbar, kalau misalnya kalian pencet tombol root yang home nih, yang beranda nih, ini beranda kan. Nah, kalian bisa nambahin nama rootnya tadi, bisa di-linkkan jadi ref root dalam kurung home. Jadi ketika kalian klik tombol ini, kalian akan masuk ke root yang ini. Nah, mungkin itu. Misi Kak.
sebenarnya izin Iya. motong. Cuma ini apa? Sebenarnya aku yang tanya itu maksudnya setelah aku membuat folder baru ini kan udah muncul. Maksudnya saya mau ngetes dulu Kak. Biar siapa folder ini kan ada template dari welcome.blade ini Kak. Jadi kayak Mm-mm. gimana cara Udah. tampilan welcome itu bisa maksudnya keluar ke publik gitu loh. Kayak Oh, maksudnya server bisa ini. bisa Ya, keran. bisa Coba berkeran ya. ya, cara ngeran Maksudnya itu. project Laravel tuh bisa langsung PSP spasi artisan serve ini. Oh itu ke terminal. Nah, itu di terminal. Diklik. Oke, sorry. Ini berarti ada project lain. Oh, wait. Apa tadi? Bisa langsung di run tadi, PSP artisan serve. Ya, Bentar ya. sudah ada Kak. Terus itu kan nanti muncul apa linknya 127 yang titik nol itu. Itu diklik. Klik terus itu masih ada error Kak. Apa, saya di chat. Nah, udah masuk ke ini tampilan awal project Laravel. Oh itu yang buat tes kalau itu bekerja atau enggak ya. Ya udah keinstall bener atau belum gitu. Hmm. Baru bisa kalian custom. Nah masalahnya itu saya error di situ Kak. Apa Error gimana? ya di apa ini ngetes welcome page Laravelnya. Coba SS dikirim ke chat. Mungkin kamu belum CD kan ya? Mana Kak? CD. Kita sih Kak di terminal pakai yang dengan nama folder nama project itu. Oke, kemungkinan itu koneksi ke database-nya sih. Jadi bisa dicek di .env. Kemudian ini mungkin kalian yang masih belum sesuai bisa disesuaikan. Bentar Kak, itu gimana? INV. Jadi problemnya di DB ya Kak? Iya kayaknya. Oh, kalau di saya ini Kak, DB connection-nya pakai SQLite. Ya, coba Kalau diganti MS MySQL. beda. Oh, beda nggak? Pengaruh nggak Kak? Kemungkinan pengaruh sih. Oh. Terus ini Kak, lucunya yang bawahnya itu host, DB host, port, database, username itu ke comment. Nah, itu di uncomment. Oh, Tapi kalau belum pakai database harusnya nggak error sih. Kalau cuman baru ngebuat project, terus PHP Artisan Server harusnya nggak perlu setting di env ini. Ini baru kalau kalian mau konekin ke database kayak gitu. Mungkin bisa dicoba install ulang dulu nanti. ini berarti SQLite-nya diganti MySQL Kak? Iya, bisa. Mungkin aku mau cek ombak dulu nih. Coba angkat tangan yang masih belum bisa install Laravel, yang masih error. Kalau nggak ada, kalau nggak ada, aku random ya. Terus nunjukin udah ngeran belum? Itu ada Raihan. Kenapa itu? Yang Git ah. Iya. Rayhan perlu dibantu atau enggak?
ada yang mungkin kesusahan? Masih apa yang nunggu yang kayak banyak baris yang kuning-kuning. Oh, tadi Masih baru nunggu. install. Ya baru tadi kan coba pakai apa ternyata kayak mungkin dia disuruh install Git habis itu udah saya install. Oh, yang itu ya. Habis itu tinggal nunggu yang kuning-kuning banyak itu udah. Tapi nggak Itu tahu, masih nggak kurang tahu. oke. Itu kemungkinan di sini sih. Kalau nggak salah di PSP itu ada file.ini gitu. Nah, itu Iya, di uncomment di baris mana gitu. Aku tadi coba cari kayak oh nggak ada file.ini nya di bagian iya. tool. Saya masih ragu-ragu betul apa enggak bla bla bla. Oke, bisa Coba. dicoba ya. Oke. Oke, silakan. Cik. Kak, maaf, izin bertanya. Ya. Ini tuh praktikumnya ini tuh, ini kita maksudnya apa ya? Materi ini tuh emang goals kita adalah menginstal Laravel kan ya. Belum sampai belum sampai bikin folder-folder ini atau kita emang bikin folder-folder ini juga, file-file ini. Nah, untuk tugas praktikum minggu ini, nih, buat project Laravel masing-masing. Kemudian buat approach baru, menampilkan profil atau CV masing-masing dalam project tersebut. Minimal memiliki 5 halaman. Jadi kalian disuruh buat eh, profil diri masing-masing dalam bentuk web pakai Laravel. Jadi ya kalau bisa tadi diikutin yang konsep-konsep tadi partial view. Kalau mungkin kesusahan pakai partial view ya kalian bisa langsung buat page masing-masing untuk tiap file. Jadi nggak perlu partial kayak gini juga nggak apa-apa. Tadi ini saya mengenalkan konsep aja biar project ke depan bisa lebih clean gitu code-nya. Oke, Jadi oke, baik. Terima kasih banyak, minimal Kak. kalian buat 5 page kayak gini. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke. Untuk modulnya belum di-upload ya kayaknya. Udah aku kirim ke Omting sih. Kalau misal nunggu lebih hebat, nanti ya kita bilangnya ke dosen dulu. Kak, maaf Kak, saya tanya di chat. Oh ya, bentar. Nah itu coba di folder ATTP yang PSV ini, coba cari file .ini, kemudian ada baris yang harus di uncomment gitu. Udah aku uncomment yang car info itu. Tapi masih kayak gini. Iya, masih kayak gitu. Hmm. Kalau download oh, ini lebih ke nggak connect gitu nggak sih? Mungkin internetnya mungkin bisa dicoba lagi nanti. Kayaknya ini gagal ambil ke servernya sana sih. Oh, oke. Ya silahkan. Nah, ini sih Kak mau nanya, untuk yang tugas praktikum itu kan perlu mengumpulkan kayak web 5 page gitu. Nah, Hmm. eh, web web 5 page-nya itu kayak mesti buatan kita atau kayak dari yang kode yang kakaknya kasih gitu. Maksudnya untuk kayak nunjukin kita udah berhasil berhasil iniin ngikutin praktikumnya itu. Untuk yang dikumpulin tuh project kalian sendiri yang udah kalian buat jadi profil masing-masing.
Jadi kayak nggak usah ngikutin praktikum yang aku praktikin tadi. Itu kayak coba nyontoin aja cara ngebuatnya. Jadi kalian bisa buat project masing-masingnya untuk dikumpulinnya. Oke, makasih Kak. Oke, ya silakan. Kak, itu untuk nomor 4 harus dokumentasikan setiap download yang kita barusan laksanain nggak? Atau cuman langkah-langkah kita ngebuat 1, 2, 3 itu? Ya harusnya, iya sih, harusnya sampai instalasi juga. Soalnya kan nomor 1 juga buat project Laravel baru. Jalankan, Jadi jadi semuanya. mulai dari PHP gitu-gitu. Mulai dari awal banget di PHP, masih MPP. Ya, kalau kalian udah install ya langsung php.version gitu. Tapi perlu dijelasin juga langkah pertama install kayak gitu. Kalau udah diinstal ya cukup kasih bukti kalau udah terinstall ya gitu. Tapi perlu Oke, thank you, dijelasin Kak. juga. Oke, Oke. ya silahkan. Nah ini di hebatnya deadline-nya 2 hari 17 jam lagi. Apa benar itu deadline-nya atau nanti ada diperbaruin deadline-nya? Untuk deadline itu ngikut dari dosen ya. Mungkin nanti aku follow up lagi ke dosen apakah mungkin ada keringanan atau gimana. Nanti aku infokan lagi. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, mungkin apakah ada yang ditanya lagi? Misi Kak, tadi sudah ini kan saya ubah tadi ke mana MySQL, terus ya masih error lagi. Ini kayaknya udah ada ini loh, code sebelumnya. Maksudnya gimana itu? Kayak ini modelnya atau apa gitu. Kayak bukan project baru kayak gitu. Kayaknya loh. Apa gimana? Kayaknya ini kayak kamu udah ngebuat project Laravel sebelumnya, jadi ada error. Ini baru pertama kali sih. Eh, Ya mungkin nanti bisa coba minta bantuan teman atau eh, coba searching di Google. Ya coba tanya Kayak GPT. kayak kayak nggak bisa bantu dari sini sih. Ya itu Fazil bilang tuh coba komen lagi yang di Envy tadi. Terima kasih Fazil. Oke, mungkin ada yang ditanya lagi sebelum ditutup. Eh, mau nambahin dikit buat yang tugas, itu kan kalian buat 5 root itu dibebasin ya. Kalian mau buat apa terserah. Kayak boleh organisasi, prestasi, atau mata kuliah yang kalian ikutin itu bebas. Pokoknya sekreatif kalian aja gitu. Gitu sih. Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan ya. Mungkin kalau ada kendala dan ada yang ditanyakan bisa eh, PC kakak-kakak Aspraknya ya. Nah, mungkin itu Boleh aja. nanya, Kak, Oh ya, terakhir. Itu cara nge-zip Laravel ntar gimana ya? Di nomor 5. di zip aja projectnya. Contoh ya, nih kan ya udah di copy, di select semua, terus di zip. Udah gitu aja. Oke, oke, Kak. Thank you. Oke, kalau mau diupload di GitHub juga nggak apa-apa sih. Oke, mungkin itu ya dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak.